Dari 250 miliar tersebut itu, apakah ini sudah ada administrasinya atau plannya tentang uang ini mau digunakan untuk apa sebagai pengelolaan keuangan yang saat ditugaskan kepada sampai, apakah sudah ada ataukah belum? Kebetulan tadi kan dirapatkan juga di kemudian kami jawab bahwa memang benar pemerintah Kabupaten Situbondo itu mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Dasarnya yaitu PMK nomor 179 tahun 2020 pasal 10 ayat 5. Di situ berbunyi ya, kepala daerah yang mengajukan permohonan pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan kepada DPRD ya jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diajukan. Nah, tadi DPRD menanyakan, DPRD kan menanyakan, ya, kami jawab dulu kan kami sudah Dasarnya dulu ya. ya Dasarnya dulu. kan pernah memberitahukan karena ini adalah dalam rangkaian suasana COVID di PMK tersebut memang mengatur memberitahukan ya. Kan sudah banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan fasilitas kemudahan dari pemerintah daerah. Nah, Pak Bupati mencoba menangkap peluang itu melalui surat Bupati tanggal 15 April 2021. Kemudian langsung pemberitahuan kepada DPRD. Suratnya itu kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan. Kemudian Mendagri sudah menjawab. Oh, sudah dapat jawaban? Sudah jawaban tanggal 13 Juli 2021 nomor 979 garing 387 4 garing SD perihal pertimbangan atas usulan pinjaman pemulihan ekonomi nasional PEN pemerintah daerah Situbondo tahun 2021. Besarannya 250 miliar. Jangka waktunya 5 tahun. Dia jelaskan. Kemudian Menteri Dalam Negeri minta pertimbangan kepada Keuangan, Dirjen Keuangan, Menteri Keuangan, Dirjen Keuangan sama tanggal 13 Juli 2021 nomor 979 garing 3871 garing SD tentang pertimbangan atas usulan pinjaman ekonomi nasional Pemda Situbondo tahun 2021. Kemudian Dirjen Keuangan ini mengirim surat ke Pak Bupati juga ya, tanggal 15 Juli 2021 perihal penyampaian surat pertimbangan Mendagri yang tadi itu indikatornya dari Dirjen Bina Keuangan Daerah yang intinya menyampaikan bahwa permohonan Situbondo disetujui maksimal 250 miliar. Nah, ini kan masih permohonan ya. Masih berproses. Mulai yang nanti yang akan memberikan lembaga peminjam itu namanya PT SMI, lembaga keuangan BUMN yang bergerak memang di pinjaman daerah, PT SMI. Nah, nanti kalau secara prosedur dari Menteri Keuangan sudah turun, dari Mendagri sudah turun, nanti pemerintah daerah akan diundang oleh PT SMI untuk memproses MOU-nya. Ini masih belum ke sana. Tadi Dewan menanyakan tentang hal tersebut, jadi kita jelaskan. Kemudian itu Mas Eko sebentar. Kalau dari surat rekom tersebut,
artinya disetujui oleh baik oleh Menteri dalam negeri dan Menq, iya. itu prinsipnya disetujui. Prinsipnya disetujui. Tapi untuk yang memberi minyak kan bukan kan PT SMI. Ya, kan PT SMI kan hanya sebagai fasilitator Iya. untuk mengeluarkan anggaran tersebut. Ya, artinya yang bergerak di bidang pinjaman daerah kan PT SMI. Saya ingin menanyakan gini Pak Aryadi, pada waktu membahas tentang pengajuan PEN tersebut itu, siapa saja yang dilibatkan oleh bupati? Kalau itu kan, kalau saya kan proses administrasinya, proses administrasi. Karena kayak kalau pinjaman nanti cahaya transfer kan ke BUD suatu keuangan. Sedangkan kalau perencanaan juga ada perencanaan termasuk pinjaman kan di. Enggak, artinya kan begini. Program itu kan memang betul ada dari pusat sebagai peningkatan ekonomi ekonomi ini. Bupati mengambil langkah untuk melakukan pengajuan ini kan pasti harus ada rencana. Ya. Nah, dan pertanyaan saya itu adalah siapa saja yang pada waktu itu sebelum adanya pengajuan tuh ya Pak Haryadi ya, itu yang diajak untuk bicara pada waktu itu. Karena beberapa pejabat yang saya temui di Situbondo ini, beberapa orang mengatakan tidak tahu. Gitu. Siapa saja selain Pak Bupati atau siapa saja yang dengan Wabuk yang menggodok tentang rencana itu? Kalau perencanaannya di perencanaan gitu. Saya administrasinya. Berarti dari awal tidak dilibatkan ya? Setelah proses administrasi ke Menq ke Mendagri saya baru ya. Berarti sepengetahuan sampean yang diikut sertakan itu administrasinya aja, administrasinya. Ya, karena ini penting untuk saya juga gitu loh. Kenapa? Karena ini menyangkut bagaimanapun dari administrasi dan badan perencanaan juga dan unit-unit yang lain ini termasuk asisten ini kan seharusnya bisa memberikan urun rembuk dalam hal itu. Makanya kan saya pertanyakan itu sebagai pejabat utama di Pemkab Situbondo ini, salah satunya adalah jenengan. Berarti jenengan tidak terlibat di awal berarti. Begitu ada perencanaan ya, kemudian studi perencanaannya ya terus kami proses lagi. BPPKAD ini apa singkatannya ini? Kepanjangannya? Pendapatan. Badan Pendapatan Pengelolaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan Keuangan. Oke. Dan aset daerah. Dan aset daerah. Panjang banget ya. Dulu di Oke. Jenengan kalau dalam tahap perencanaan berarti anggap lewat dulu lah ya. Badan Perencanaan. Badan Pendapatan. Oh, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan. Dua kata PK saya ambil dulu. Pengelolaan Keuangan. Keuangan. Dan aset daerah. Aset daerah. Gitu loh. Saya mau ambil yang PK dulu aja dulu Pak. Biar agak kita rileks nyantai gitu. Agar saya juga tahu lah birokrasi tentang pemerintahan ini kan agar tahu, agar supaya GP Sagera tidak semudah untuk nabrak. Kalau kita sudah paham kan akhirnya tahu oh kayak gini. Oh kesulitan pemerintah seperti ini. Oh solusinya seperti ini. Akhirnya kan kita tahu. Makanya kita tidak mau antem promo. Cuman kalau saya sebagai masyarakat biasa ini kan hanya hitung-hitungan di atas kertas saja. Ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan. Bahwa yang pertama, kalau kita hitung secara kalkulatif ya Pak ya, itu kan kita terbebani per tahun 15 miliar bunga. Oke. Kalau kita kalikan 5 berarti 75 miliar. Nah, belum kita menghitung 250 miliar bagi 5, berarti kita terbebani 50 miliarnya
plus 15 miliar berarti 65 miliar rupiah. Ini kalkulasinya. Ya. Kalkulasi dari masyarakat bodoh, masyarakat awam yang hanya kenal dengan angka matematis saja, matematika saja. Kan gitu dulu ya Pak ya. Otomatis ini akan berpengaruh terhadap yang paling terdekat adalah DA. Oke. Untuk menjadi beban dalam hal pengeluaran tersebut. Nah, karena sampai tidak tahu dari perencanaan, saya mau tanya tentang pengelolaan. Dari sistem administrasi yang tadi sampean katakan, sampean melaksanakan administrasi untuk pengajuan dan hal-hal yang lain, kan itu saja kan, setelah langsung dapat perintah lah, berarti berfungsi sebagai admin ya Pak ya, prosedur administrasinya lah. Tapi di dalam tulisan tersebut ada dalam pengelolaan keuangan. Secara otomatis dari angka 250 miliar itu pengelolanya dari sampean. Anunya masuk uang masuknya. Nggih, uang masuk dan di share-nya untuk apa kan ada di sini. Betul kan Pak? Iya. Kalau perencanaannya ada di Bapeda. Tapi kalau sudah uang itu masuk dan mau direncanakan untuk apa, itu kan administrasinya ada di sini. Iya. Betul Pak? Iya. Nah, kan gitu. Pertanyaan saya, dari angka 250 miliar ketika diajukan, ini otomatis kan sudah ada tentang rencananya. Dari angka 250 miliar tersebut itu, apakah BPKAD ini sudah melakukan rencana pemanfaatan dari uang, andaikan uang tersebut betul-betul dicairkan? Sudah ada Pak? Ada usulan itu Pak. Yang minjam kan Pemda. Pemda ini siapa yang memanfaatkan, akan ada OPD-nya. Siap. Kan semuanya terkumpul di sini. Enggak? Bukan, usulan rencana itu kan ada, misalnya OPD-nya yang mengusulkan. Siap. Paham saya maksud saya. Maksud saya itu begini. Ini kalau saya bicara tentang perusahaan kecil ya Pak ya. Kan Pemda tidak bedanya dengan perusahaan, di mana di situ manajerialnya juga hampir sama. Artinya kita ada plan work kita. Mau buat apa kita ke depan? Nah, gitu loh Pak. Nah, dari 250 miliar tersebut itu, apakah ini sudah ada administrasinya atau plannya tentang uang ini mau digunakan untuk apa sebagai pengelolaan keuangan yang bisa ditugaskan kepada sampean? Apakah sudah ada ataukah belum? Ada, proposalnya kan ada. Nah, ya itu untuk apa? Yang sampean baca apa semua OPD diberikan? Yang mengajukan PUPR, di situ ada nama kegiatan PUPR. PUPM apa ini? PUPR Pak. PUPR. Iya. Berarti ini semuanya masuk ke sarana. Sarana dan prasarana. Iya. Ke fisik, perbaikan jalan, dan dengan adanya COVID kan kemampuan keuangan kan banyak terserap. Oke, adanya refocusing kan, beberapa ini akhirnya banyak yang kemampuan keuangan di bidang tertentu kan lemah. Di situ pemerintah pusat memberi fasilitas kemudahan, jangan sampai kesehatan tertangani, ekonomi tertangani, ternyata infrastruktur banyak yang rusak. Dari pengajuan, karena ini saya lihat manajernya Pemkap ini sampean ini. Jadi ya tuh Pak, manajer Pemkap. Dari hal pengajuan PUPR tersebut itu orientasinya di sarana dan prasarana saja. Perbaikan jalan, Pemeliharaan, termasuk perbaikan irigasi, itu 3 hal itu. Detailnya di PUPR. Ya gampang, saya nanti detailin lagi ceritanya. Nah, cuman yang pasti dana 250 ini tidak terset kepada OPD, hanya di satu hal tersebut gitu ya Pak ya. Berarti ini cash flow belum dihitung ya Pak? Sudah, artinya tahap 1, tahap 2 kan. Dari pengembangan yang dilakukan, pengembangan sarana dan prasarana, berapa kira-kira
pertanyaan saya, mudahnya begini aja. Dari rencana anggaran 250 miliar yang akan dicemplungkan atau dibuat anggaran untuk program sarana dan prasarana tersebut, dari perhitungan ekonominya itu bisa meningkatkan terhadap pendapatan Situbondo sampai berapa persen? Kalau PAD enggak, karena itu kan kegiatan tidak menghasilkan pendapatan. Oke, terus? Ini kan banyak kepada perbaikan sarana. Oke, kan ada perhitungan begini Pak. Kalau ini jalan ini kita perbaiki. Iya. Nah, ini perhitungannya Pak, harus ada seperti itu dong. Nah, itu ada di PU. Nah, kalau jalan ini diperbaiki dengan omset sekian, Iya. ini akan meningkatkan ekonomi daerah, Ya. itu bisa mencapai pada angka sekian. Nah, itu begini ya, kalau infrastruktur di daerah rusak, sementara kemampuan daerah rendah. Oke. Kalau di daerah rusak kan rusaknya tambah banyak. Oke. Kalau tidak langsung segera dipelihara. Sementara untuk memelihara membutuhkan uang. Uang tidak ada. Pemerintah memberi kemudahan, Oke. memberi fasilitasi pembiayaan. Oke. Sehingga itu kan ada dampak positif yang banyak sektor seperti dengan kerja dan sebagainya. Tapi dengan tidak menambah income produksi. Tidak, kalau pendapatan ada PAD tidak ada. Ya kan tidak ada berarti kan. Oh iya, tapi kan manfaat itu loh. Manfaat jalan, Ya. masyarakat, tenaga kerja, Oke. terus distribusi ekonomi jalan terus. Oke. Nah, ini. Kalau itu kita bicara tentang APBD bos ya, Iya. itu kita tidak berbicara tentang pengembalian. Betul nggak? Karena ini hutang. Iya, hutang. Oke. Seperti halnya negara, Pak Jokowi mengambil hutang dari luar negeri dengan pembangunan jalan tol itu ada BEP-nya. Ada pendapatan dari Ada BEP-nya di sana. Kapan BEP itu kembali atau kapan dan bisa melakukan pembayaran. Iya. Nah, kalau di sini ini hanya meningkatkan hal tersebut sehingga dia nanti akan mengurangi sebesar 65 miliar rupiah ya APBD kita pengurangannya. Ini kan luar biasa. Gimana? Iya. Enggak, karena sama tidak dilibatkan di depan. Nah, kita hanya bicara tentang manajer keuangannya saja. Secara otomatis kita harus bersiap-siap di tahun-tahun berikutnya. Iya. Itu ada pengurangan. Ya, bukan pengurangan, itu pengembalian pinjaman. Kan pengurangan dari APBD kita penggunaannya. Iya. Gitu. Bisa dari belanja, Iya. terutama yang paling akan berefek terhadap hal ini adalah di AU, Pak. Ya. Gitu. Dan ini juga akan berefek juga kepada desa-desa. Karena itu akan mengganggu ADD, Pak. Ini yang masyarakat yang harus kita cerdaskan kan di sini. Gitu. Ya saya belajar sedikit-sedikit lah. Gitu loh. Hah? Nah, terus ini kan harus ada perhitungan. Tapi kan persoalannya adalah jenengan sudah masuk ke dalam masuk ke kas di sini hanya menjadi administrasi ketika melakukan pengajuan keputusan. Ya. Tapi kalau dari PK-nya Pak, Pengelolaan. pengelolaan keuangan ini jenengan yang harus memahami Pak. Iya. Hah? Iya. Harus jenengan, termasuk ini digunakan untuk apa, terus kita pembayarannya seperti apa. Dengan peningkatan sarana dan prasarana, ada peningkatan produktivitas dari masyarakat yang bisa mendapatkan penghasilan di daerah, entah itu pajak, entah non pajak. Kan itu harus ada hitungan ekonomi Pak. Kalau kita loh ya Pak, perusahaan kan seperti itu. Iya. Hah? Apa di sini nggak ada perhitungan seperti pokoknya dapat uang, proyek dikerjakan, terus masalah angsuran ya tinggal motong aja APBD berikutnya sebagai tanggungan dari kita. Apa hanya seperti itu? Dan di perencanaan itu ada proposalnya. Kan yang buat jenengan perencanaan itu, administrasinya. Hanya tadi gitu bos. Hah? Makanya saya kan tanya perencanaan karena tidak ada beda Pak. Karena tidak ada beda manajemen yang ada di kabupaten itu dengan manajemen di perusahaan. Kita ngutang uang bank berapa, kita buat produksi berapa, kita bisa ngangsur berapa. Nah, gitu Pak. Dengan kekuatan ekonomi kita berapa. Sama dengan Jokowi ngambil memang triliunan luar biasa, tapi itu ada untuk pengembalian
misalnya lingkar utara, terus lingkar yang Papua itu ada. Kenapa? Kalau itu sudah diperbaiki maka akan ada peningkatan. Pertanyaan saya ini di sini kepada jenengan sebagai manajer, berapa kira-kira dalam peningkatan kepada daerah dengan adanya peningkatan infrastruktur yang dimaksud? Itu kalau anunya secara studinya kan PU Pak, PU yang Kalau PU kan hanya hitung prasarananya saja Pak. kita masuk tenaga kerja. Oke, kalau untuk tenaga kerja semuanya hasil efek Iya. gitu loh. Efek produk itu kan jenengan Pak. Apa efeknya, apa hasilnya kalau kita memperbaiki ini kan hitungnya gitu. Manajer kan gitu. Oh, efeknya ini kalau jalan ini bagus maka masyarakat akan mudah memobilisasi produk desanya. Kalau irigasi ini bagus akan ada sebuah peningkatan. Nah, dari kalkulasi tersebut bagaimana pemerintah Situbondo bisa mendapatkan income? Karena pemerintah tidak harus rakyat ini soki Pak. Tidak harus itu, artinya dia mendapatkan penambahan dari income-nya, tapi juga di balik itu dia juga punya kewajiban kepada negara berupa pajak dan yang lain-lain. Nah, perhitungan ini bos yang saya tanya, kalau tidak ada kan pusing kita nantinya. Akhirnya apa yang terjadi ketika DAU itu terkurangi? Ada berefek kepada DAU, berefek kepada ADD. Masyarakat ini Pak yang akan menjadi korban dari program yang tidak jelas kemana juntrungannya. Kalau itu APBD bos, itu nggak ada masalah, nggak ada income, nggak ada penambahan pun tidak ada masalah. Tapi kalau hutang kan harus dibayar. Karena mohon maaf, bunga ini, pen ini bos, itu sama dengan kur, sama dengan kur 7%. Ini luar biasa ini. 5,6. Iya 5,6 dengan yang lainnya 7%. Saya sudah hitung itu bos. Dan hasilnya itu ada pengurangan kurang lebih kalau sudah itu 250 itu ada pengurangan yang bisa terkirim. Karena apa? Karena saya pernah terlibat dalam pengajuan seperti ini. Iya. Itu bukan 250 yang sampai bekan. Betul nggak bos? Berarti ada nggak? Pertanyaannya gitu aja. Ada nggak perhitungan itunya tadi? Hitungannya ada. Nah, Di proposalnya PUPR dulu. ya kalau proposal PUPR itu kan yang dikerjakan bahwa jalan segini, luas panjang segini, lebar segini membutuhkan biaya secara seperti ini. multiplier effect. Multiplier effect itulah yang ingin saya tahu. Ya tapi tidak semua bisa dirupiahkan ya. Bisa dirupiahkan. Ya, tapi kan tidak ada misalnya irigasi tambah bagus. Nah, kan ada toh peningkatan tonase produksi itu sampai berapa, pengeluaran dari sana sampai berapa. Dan terus apa itu namanya? Karena gini, di desa itu Pak, itu kenapa kita ini tidak terlalu bisa menekan petani karena apa? Cost production yang dilakukan dari petani ini juga tidak selalu dari irigasi. Mungkin dengan adanya irigasi ini petani itu mengurangi produksinya. Pertanyaannya ini kan juga satu Pak, kalau saya buat panjang loh Pak, debit air kita itu mumpuni enggak? Nah, kalau saya perpanjang loh, debit air kita mumpuni enggak? Ini kan sama saja kita memperbaiki namanya jeding, tapi airnya tergalecerang. Ini juga enggak bisa. Makanya ini harus terintegrasi. Berarti jenengan enggak masuk ke sana ya Pak ya? Enggak, artinya enggak masuk ke sana. Tapi yang jelas Pak, ini kan permohonan. Nggih. Tapi kalau saya baca tinggal satu langkah loh Pak. Iya, kan dikaji oleh PT SNI termasuk kelayakannya, termasuk aspek-aspeknya tadi, aspek negatif, aspek positifnya, termasuk dampak dari pandemi kan gitu. Setuju berapa? Ini belum ada MOU aja. Ya, kalau masalah disetujui berapa atau bagaimanapun itu kan tergantung dari kekuatan. Ya, ada 5 artinya- C yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kapital. Ya. Kan gitu toh. Nah, itu yang saya maksud. Kalau Ya. itu nanti, kalau menurut saya dari apa yang sampai jelaskan, baik itu dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, itu dia sebagai verifikator. Maka ketika verifikator ini sudah memberikan angka B atau baik, itu tinggal bos. Iya. Jadi ini yang kami khawatirkan.
gitu loh. Kan saya punya alasan kok, khawatir masyarakat kan punya alasan gitu. Iya. Karena akan banyak mempunyai dampak. Berarti tidak, itu bukan di ranahnya jenengan ya, atau jenengan cuma dikasih PR suruh ngetik aja gitu. Gak tanya-tanya juga ini, analisanya Artinya ya. begini, prosedur administrasi termasuk bagaimana tahapan-tahapan pengajuan PR kan harus sesuai dengan peraturan. Jadi saya kawal harus tidak boleh ada yang melanggar peraturan. Oke, kalau gue berarti jenengan Bukan cuma ketik. ini nabrak aturan atau tidak, Ya. hanya sebatas itu saja. Ya termasuk kemampuan keuangan bisa kembalikan enggak kan gitu. Pak. Nah, perhitungan sampean Kan di sana dibimbing terus. enggak. Jangan di sana lah, nanti sama saya ke sana terlalu jauh. Biayanya besar. Apalagi COVID. Bukan modal gitu. Nah, ya oke lah. Dari sampean sendiri, kita punya kekuatan untuk melakukan pembayaran. Ya harus kan mengembalikan, Pak. Mungkin ya. Iya. Memang harus banyak utang. Iya. Dari hitungan sampean sebagai kepala BPP KAD itu dalam perhitungannya situ bondo itu mampu dan Kalau di skema ya harus mampu. Karena itu nanti jadi belanja wajib ya. kalau harus mampu berarti dipaksakan. Bukan, ini kan kita akan pinjam kebutuhan, Pak. Ye. Kan kita harus menghitung uang nanti mampu kan ya. Pengembaliannya Iya. dari analisa sampean yang ada Iya. itu situ bondo mampu nggak mengembalikan tanpa mengurangi hak-hak yang lain, tanpa mengurangi pos-pos yang lain, mampu nggak? Kalau dari uangnya ada mampu. Mampu Iya. tanpa mengurangi. Nah, itu nanti kan skala prioritas, Pak. Iya, Iya. bos, itu kan nanti skala prioritas. Perhitungannya mampu nggak? Kalau hitungan dengan Kemenku dan Kemendagri, Sampean kan bagian manajer ya. Kita bicara sebagai seorang manajer Iya. biar tidak terlalu berat, karena nanti terlalu berat sampean pusing nanti malah tidak mau ketemu saya lagi. Pak, kita mempunyai SIPA tahun 2020 berapa miliar? 212. 212 miliar. Pertanyaan yang paling simpel dan paling ringan, sebagai seorang manajer kita masih mempunyai SIPA itu. Kalau itu nanti mau dijadikan pergeseran, apa itu tidak bisa dilakukan oleh BPP atau oleh Pemda Situbondo tanpa harus kita terbebani dengan utang? Dengan kita mendapatkan APBD sekian saja, dengan refocusing yang luar biasa ini, Situbondo belum mampu menghabiskan anggarannya sehingga keluarlah SIPA 212 miliar. Hah? Iya. Lah, kok nggak itu, Pak? Sebagai manajer, kita bicara sebagai manajer. Itu kan silpa tahun lalu. Ini tahun lalu. Ini. Silpa tahun lalu sekarang 21 kan ya. Ini. Silpa tahun lalu itu begitu Maret kita hitung itu ada 212 miliar. Ini. Sementara kita nyusun APBD kan kemarin lambat. Ini. Kan kemarin lambat. Ini. Sehingga pada saat nyusun APBD PPAS itu Ini. sekitar Maret, April, Mei kita kan sudah tahu masih ada uang yang tidak dipakai. Itu masuk ke penganggaran di 2021. Ini. Sepakat. Iya itu Sudah masuk. sudah masuk. Karena kita kan sudah tahu posisinya. Biasanya kan kita kan November masuk disetujui saat November itu. Apa jangan-jangan perhitungan Pemkab atau perhitungan jenengan karena kita setiap tahun ada SIPA yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran kepada ini. Tidak, kalau silpa kan tidak boleh direncanakan. Silpa itu Tapi kan bisa direct. bukan. Kita kan bisa ngerek toh. Iya. Nah, di manajemen keuangan kita kan harus bisa ngerek sudah bahwa rata-rata rasio yang terpakai kan sudah ada. Apa mungkin karena itu juga akhirnya daripada ini menjadi silpa kan lumayan 200 sekian juta kurangi 75 juta untuk membayar mungkin tuh perhitungannya kan seperti itu toh Pak. Atau karena itu mungkin. Tidak sih, yang murni karena COVID sih kalau saya. Karena COVID tadi. COVID. Yang kedua adalah kalau kita bicara terhadap peningkatan ekonomi nasional, ini balik. Orientasinya kan kita bicara di ekonomi, Pak. Mungkin nanti sampai sampaikan aja sudah dengan Pak. Karena saya pengen ini saya WA rupanya belum dijelaskan.
Kalau kita bicara tentang Situbondo, bicara perusahaan yang bernama Situbondo ini kan faktor harus betul-betul banyak yang dipertimbangkan. Iya toh. Nah, dengan kita ada kelebihan sebanyak 200 lebih, kan gitu Bapak. 200 silpa kita keluar di 200 lebih. Menurut sampai untuk APBD 2021 yang sudah disilpakan dan 2020 yang sudah menjadi RAPBD dan akhirnya menjadi APBD, gimana? Yeah. Otomatis Situbondo ada penambahan dong untuk tahun 2021 dari APBD yang sebelumnya yaitu 212 miliar. Ini kurang ya Pak ya? Kan ada tambahan sih Pak. Iya. APBD sekarang kan sama dengan APBD sebelumnya. Iya. Ditambahi silpa yang 2012. 2020 sebesar 212 miliar. Berarti kan ada penambahan Pak. Iya. Tanpa adanya uang bunga Pak. Gimana? Gak mampu. Kalau dalam perhitungan manajer lah gitu. Sehingga masih membutuhkan namanya pinjaman. Kan selisihnya 38 juta kalau saya hitung. 38 juta dengan kita menggunakan annuity yang sama itu maka itu malah lebih murah daripada kita. Tapi intinya gini, jenengan tidak dilibatkan di sana gitu aja dulu Pak. Cuman administrasi. oh beda daripada nanti sampean bingung dari tadi kayaknya sudah bingung juga gitu loh Pak ya. Berarti ini harus kita kalau PUPR Pak, kalau PUPR ini jangan-jangan nanti saya ke sana saya cuma disuruh ngurus saja 250 juta bagaimana menghabiskan. Cuma gitu doang mungkin ya Pak ya. Iya. Kurang tahu. Ya. Kurang tahu ya. Sorry 250 miliar. Pokoknya bagaimana ini jadi proyek nanti yang penting habis. Terus kita tanya ke siapa ini bagian perencanaannya Pak? Iya, PUPR kan cuman kalau menurut perhitungan saya dari seperti yang sampai katakan tadi, saya tugasnya ini Pak. Nah jangan-jangan PUPR itu cuman bagaimana kamu 250 juta ini habis kan gitu aja. Dia kan yang merencanakan Pak. Ya perencanaan oke lah yang dari sana. Iya. Nah, terus perencanaan ekonominya ke siapa biasanya? Kalau saya tidak ke sana, itu kan makro ya. Enggak. Tidak yang sampean tahu siapa yang mengadakan perencanaan ekonomi. Kalau sampean kan hanya ditugaskan saja. Uang ini ada pada program PEN, lihat dasar hukumnya, buatkan proposal kan gitu. Ya. Nah, untuk perencanaan ekonominya ini siapa yang bagian tugas di Pemda ini? Apakah semuanya itu hak prerogatif dari seorang bupati? Ataukah dia itu harus berbicara dengan manajer yang lain? Dengan manajer atau manajer yang lain? Ke siapa saya ini harus bertanya? Ini kayaknya kan membingungkan semua ini Pak. Saya lihat sampai juga bingung, apalagi saya. Tapi setidaknya saya sudah tahu bahwa jenengan bertugas hanya secara administrasi. Apakah ini ada dasar atau payung hukumnya sehingga tidak menabrak hukum? Iya. Sepakat, keren. Iya. Cuman yang ingin saya pertanyakan analisa ekonominya. Iya. Ini bukan urusan jenengan ya? Bukan. Berarti PK-nya ini agak berbahaya ini, harusnya dirubah. Ini pengelolaan keuangan cuma nama doang ini ya Pak ya. 1,8 triliun lo ada di sini di ruangan ini. Iya. Kan ada di ruangan ini Pak. Ya wes oke lah, itu aja. Saya terima kasih Pak Riyadi. Nanti saya coba untuk berdiskusi dengan teman-teman yang harapan saya sesungguhnya satu Pak. Saya pengen tahu juga seberapa punya kemampuan Bupati menganalisa jangan seperti rakyat kita biasa. Karena saya juga punya koperasi. Gimana rakyat biasa itu pokoknya pada otakan dari pojok temor ngedit. Tapi tanpa kita tahu utang itu mau dibuat untuk konsumtif atau produktif. Saya pikir sebelumnya bahwa 250 miliar ini digunakan untuk bantuan kepada masyarakat agar masyarakat kembali mendapat support suntikan. Tapi kalau kepada proyek ya proyek lagi yang memang, tapi itu bukan wewenang sampean gitu ya. Oke, terima kasih Pak Riyadi ya. Mohon maaf kalau itu agak tidak ada persiapan sampai ini gitu. Ya wis oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Alhamdulillah dari tadi
kita ke beberapa bagian ya, Siap. mencari informasi-informasi terkait dengan dana pinjaman 250 miliar rupiah yang diajukan oleh bupati kita. Akhirnya kita mendapatkan jawaban, dan jawaban itu sungguh luar biasa, bahwa peningkatan ekonomi nasional yang dicanangkan itu, yang dihubung-hubungkan dengan dengan COVID ya, dengan COVID-19, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beberapa orang pendukung, bahwa itu akan digunakan untuk terdampak ya. Yang terdampak. Ini sangat luar biasa, dan nanti mungkin akan kami jelaskan lebih lanjut kenapa. Karena yang pertama, ini sudah sore, ada beberapa teman yang harus kerja gitu, Siap. aktivitas. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, kayaknya telinga saya sudah mulai panas karena kena matahari. Tadi syaratnya harus di tempat panasnya agar kita bisa ceria ya. Siap. Ceria padahal sulap. Salam. Nah, jadi agar lebih banyak dan lebih bisa kita berikan kepada masyarakat Situbondo, ya, agar di belakang kelihatan kita di mana, nanti dikira gitu ya. Nanti akan kita jelaskan di kantor semuanya, detail semuanya, dan saksikan lebih lengkapnya itu di channel YouTube, karena ini juga bertujuan untuk mencerdaskan semuanya. Betul. Saya mendengar beberapa komentar yang ada di channel saya, di channel YouTube GP Sakera Situbondo itu, daerah lain banyak yang tidak paham. Maka Situbondo melalui GP Sakera akan memberikan pemahaman kepada daerah lain agar masyarakat Indonesia, terutama program yang dari atas itu bisa, program dari Jokowi, Pak Jokowi dan Menkyu, itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak ada pergeseran kemana-mana ya. Jadi Siap. mohon izin, mohon maaf, ini laporan terakhir kita, bahwa setelah ini kita balik ke kantor dan kita akan mengadakan proses pengambilan video di dalamnya. Saya terima kasih kepada Pak Kordes Panarukan, Mas Ipong yang memang selalu semangat, juga Mas Jas sebagai anggota dari Biro Investigasi, Mas Misroto sebagai Kabiro Investigasi GP Sakera, Pak Waka kita yang sudah mulai nongol lagi, dan Pak Korwil kita yang dari tadi kebingungan karena ada tugas lain gitu loh. Karena mulai tadi handphonenya bunyi terus gitu, karena kita memang punya tugas banyak ya, ada sudah semua, tidak ngamen kemana-mana gitu, tapi kita berdiri di kaki kita sendiri ya. Siap. Oke, akhirul kalam dari saya, Bang Ipul dan seluruh tim GP Sakera beserta dengan Eswan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memangka. Salam. Oh, dia raju